Durasinya teman-teman nanti, nah ini bisa dirubah ke lokal ya. Ini biarkan seperti ini. Kalau teman-teman ada yang punya ini production, itu dirubah ke lokal dulu. Terus untuk nama database-nya silahkan, kalau teman-teman mau ganti nama silahkan diubah dulu. Tapi kalau tetap mau seperti ini ya tidak perlu dirubah apa-apa ya teman-teman, untuk di env-nya. Nah, untuk cara instalasinya teman-teman, ini saya menggunakan yang 106 ya, karena sekalian saya mau uji untuk update dari 106 ke 107 apakah ada bug atau tidak, seperti itu. Ini saya akan melakukan instalasinya. Jadi yang untuk versi 107 nanti juga sama caranya, teman-teman tinggal ketik localhost/install ya, terus kita enter. Nah, nanti kalau di database teman-teman itu sudah ada nama, ini saya memberi nama ini ya teman-teman, karena di sini saya udah ada database yang namanya Customer Management 106, maka di sini akan ada peringatan ya teman-teman. Kalau ini kita setujui dan kita lanjutkan, itu nanti otomatis database Customer Management 106 ini semua data yang ada di sini akan disikat habis teman-teman. Nah, oke, langsung saja ini saya lanjutkan. Kita tunggu dulu sambil wudhu dulu teman-teman. Kita tunggu prosesnya. Oh iya, juga terima kasih ya buat teman-teman yang udah berpartisipasi dengan memberikan uang kopi ya buat temen kalau pas lagi ngoding. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berbagi, semoga berkah dan dilancarkan rezekinya. Juga tak lupa buat teman-teman yang sudah subscribe ya, luar biasa sekali, sudah 534 subscribe ya. Tentunya saya sangat berterima kasih sekali sama teman-teman yang udah mau subscribe dan mengikuti video-video saya. Tentunya ini akan menjadi penyemangat bagi diri saya. Nah, untuk lamanya proses instalasi nanti tergantung PC teman-teman ya. Kalau PC saya memang agak lemot, jadi agak lama teman-teman. Ini untuk kalau sudah muncul seperti ini, kita akan buat untuk adminnya, akun admin ya teman-teman. Untuk akun adminnya kita buat dulu. Kita create admin akun. Kita biarkan dulu teman-teman. Nah, kalau sudah selesai seperti ini teman-teman, ini teman-teman jangan lupa untuk menghapus file kode ini ya di folder root atau public HTML atau di customer management, itu di directory routes ya. Itu silahkan dicari kode ini, dan di situ juga udah saya kasih tanda ya teman-teman. Saya buka dulu di customer management di folder routes. Nah, ini terus di web PHP. Nah, nanti silahkan dihapus yang bagian sini teman-teman jika sudah melakukan instalasi, karena kalau ini nggak dihapus, nanti kalau ada yang tahu address untuk instalasi, otomatis database teman-teman akan terhapus lagi ya kalau orangnya iseng ya. Kalau sudah, kita login ke admin, kita login dan proses instalasi sudah selesai teman-teman. Cuma gitu aja, simple ya. Ini saya buat simple buat biar teman-teman yang nggak tahu masalah coding atau apa, biar mudah cara memasangnya ya. Nah, ternyata di sini saya menemukan bug teman-teman. Kalau kita membuat customer baru, itu pasti dia gagal. Tapi kalau kita impor dari Mikrotiknya, dia baik-baik saja ya. Misalkan ini saya buat customer baru ya, ini terus emailnya. Oh, untuk servernya belum saya isi teman-teman. Jadi sebelum kita membuat customer, kita harus membuat server dulu. Kita tambahkan server ya. Server misalkan ini saya kasih nama Mikrotik 710 ya, punya saya. Addressnya, terus username, password,
silahkan diisi sesuai mikrotik teman-teman yang mempunyai akses API. Untuk port defaultnya 8728. Terus kita tes koneksi. Nah, kalau dia terhubung kita submit. Oke, jangan lupa untuk di enable teman-teman. Kita enable. Oke, setelah itu kita akan buat untuk paketnya ya. Di sini kan kita belum punya paket teman-teman. Nah, kita bisa buat paket secara manual atau mau kita import dari servernya ya. Kalau misalkan di teman-teman sudah ada konfigurasi profile seperti ini, itu mau kita import juga bisa, mau kita buat di sini juga bisa ya. Kalau kita buat berarti kita tinggal gini aja teman-teman, kita isi misalkan paket status Mbps gitulah servernya ini untuk profilnya. Nah, profil ini juga sesuai profil yang ada di mikrotik kita. Nah, jadi teman-teman harus membuat, kalau di mikrotiknya belum ada profil PPOE, teman-teman harus membuat profil di sini dulu ya. Kalau sudah baru kita buat paket di sini. Tapi kalau mau instannya kita tinggal masuk ke server. Terus kita lihat servernya teman-teman. Terus di sini ada menu PPP, import PPP profile. Nah, seperti ini. Terus kita tinggal import. Oke, maka semua profil yang ada di mikrotik sudah dijadikan paket ya. Terus untuk paket-paket yang tidak kepake ini biarkan disable. Saya cuma mau pakai yang ini aja. Ini enable. Ini juga saya enable. Ini saya enable. Terus untuk harganya bisa disesuaikan dengan teman-teman ya. Misalkan ini Sabua 210 bit. Terus untuk up to 3 nya misalkan saya jual 160. Oke, terus 5 nya misalkan di sini saya jual 250. Nah, nanti silakan disesuaikan dengan harga teman-teman. Jika sudah, nah, kita juga bisa membuat customer itu dari menu import ya, import dari mikrotik ya teman-teman. Nah, import user script seperti ini ya. Ini kalau kita import ini nanti ada error 500 ya teman-teman. Nah, seperti itu. Itu sama kalau kita buat dari sini, itu juga ada error 500 ya. mail.com paketnya ini misalkan servisnya sandinya kita masukkan minimal 8 digit ya teman-teman, addressnya, terus mobile number, kita add customer, maka juga muncul 500 error ya bagi kemarin yang install di versi 1.06 ya teman-teman. Nah, oke, saya akan melakukan update dulu teman-teman. Saya melakukan update itu caranya sama seperti kemarin. Nanti teman-teman download filenya dulu, tinggal kopikan semua file yang ada di dalam folder customer management yang udah teman-teman download itu ke folder customer management yang teman-teman pakai. Nah, untuk proses copy pastenya ini agak lama teman-teman, maka kita harus siapkan kopi 1 gelas dan rokok 1 bungkus. Oke. Ini saya nunggu sambil udut dulu teman-teman, biar pikiran kita juga fresh. Kita nggak usah terlalu tegang-tegang teman-teman. Kalau belajar santai itu biasanya cepat masuk. Beda kalau kita di sekolah kadang tertekan itu malah susah masuknya. Makanya di sini saya kalau memberikan tutorial ya sesantai mungkin, nggak terlalu formalitas ya, nggak terlalu formal ya. Bahasanya juga kadang selelean lah. Mungkin kalau dulu di sekolah bisa udut, dapat udut gitu, mungkin
eh, tambah pinter saya. Soalnya saya kalau nggak udut itu pikiran cutel teman-teman. Cutel itu bingung ya, gampang pusing, gampang budrek. Makanya saya selalu ngopi sama udut, itu yang membuat eh, jenius. Oke, ditunggu teman-teman sampai proses copy pastenya selesai ya. Ini saya tidak akan mempercepat video ya, karena saya juga lagi males-males. Lagi ya teman-teman, kita buka. Terus kalau misalkan kita masuk ke update di sini, atau mungkin teman-teman
Oke, untuk paketnya di sini. Terus di sini ada tambahan kolom, teman-teman. Tambahan kolom diskon ya. Misalkan teman-teman ada mungkin spesial member atau mungkin ada customer yang perlu diskon, itu tinggal kita ketikkan, misalkan kita kasih diskon 10%, 5. Untuk servisnya PPOE. Untuk passwordnya ini password untuk login customer kita, bukan password PPOE ya teman-teman. Addressnya ini aja. Terus kontaknya buat customer. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Terus untuk total penghasilannya dengan satu customer ini 143.200 ya, yang tadinya harganya 160 karena ada diskon 10,5%, jadi harganya menjadi 143.200. Terus kalau misalkan di teman-teman sudah punya di Mikrotik, teman-teman sudah ada ada script ya, ada user PPOE, teman-teman bisa gunakan dari menu import ya. Caranya di setting server, terus kita masuk ke servernya, pilih PPP, terus import user script. Nah, ini adalah user yang ada di Mikrotik kita. Sekarang kita import, dan user yang tadi udah saya buat ya, tadi tidak akan dimasukkan lagi ke customer kita. Kita cek dulu, karena ini tadi sudah sempat buat ya. Ini untuk yang Reva RC4, maka saya akan hapus dulu teman-teman. Nah, 4 billing dibuat, maka otomatis customer yang baru yang belum mempunyai tagihan tadi dibuatkan billing ya. Nah, ini kenapa yang nomor 1 ini dia sudah lunas ya? Karena di sini tertulis free teman-teman. Jadi paketnya di sini free ya. Kalau kita lihat di customer, nah, dia masih di profile isolir ya, karena dia nggak ada harganya ya, maka otomatis si billing langsung menandai dia sudah lunas. Itu nanti fungsinya gini teman-teman, kalau untuk fasilitas umum atau untuk orang-orang tertentu yang mungkin dikasih internet gratis sama teman-teman lah, itu nanti maka kita tidak perlu lagi melakukan pembayarannya. Jadi otomatis dia langsung diperpanjang saat kita membuat
billing baru. Seperti itu teman-teman. Terus untuk menu pencariannya teman-teman itu berada di sebelah kiri. Jadi misalkan teman-teman mau nyari berdasarkan nama atau alamat, misalkan ini yang tanpa address ya, tanpa address saya cari, maka yang sebentar, yang ini ditemukan. Kalau yang tanpa address ini harusnya keluar. Oke, ini nanti saya perbaiki dulu teman-teman sebelum saya upload ya. Terus di bulan, nah bulan misalkan saya buat billing baru lagi teman-teman di bulan November ya. Oke, bulan November. Nah, yang free tadi tetap dia langsung lunas ya teman-teman. Kita cari di bulan Oktober tahun 2023 yang belum membayar. Nah ini teman-teman, ini memudahkan kita ya untuk melakukan pelacakan ya dalam pembukuan. Terus kalau teman-teman mau cetak ini belum fungsi ya cetak yang ini ya teman-teman, karena ini masih dalam pengembangan. Jadi untuk sementara teman-teman bisa cetak dari sini teman-teman. Misalkan di bulan Oktober ini yang belum bayar, terus cetak PDF-nya kita aktifkan, maka otomatis nanti akan dicetak dalam format PDF teman-teman. Nah seperti ini. Tinggal nanti kalau kita mau nagih, ini kita cetak, terus oke, keliling. Nah terus di sini ada tombol baru ya teman, pay letter. Pay letter ini fungsinya gini. Jadi kemarin saya buat karena memang ada beberapa customer yang minta membayar mundur ya, sementara internetnya harus diperpanjang. Sementara kalau saya tekan payment itu otomatis nanti di pembukuan kita sudah terbayar teman-teman, sudah ada pemasukan ya berarti. Dan kalau kita lupa ya wassalam. Nah, makanya saya buatkan tombol pay letter teman-teman. Fungsinya itu buat jadi misalkan si customer saya nanti bayar di tanggal 30 ya Mas. Oke, di sini pay letternya saya aktifkan tanggal 30. Seperti ini teman-teman. Terus maka statusnya menjadi pay letter. Di sini juga pay letter ya teman-teman. Kalau kita lihat, nah dia statusnya masih pay letter teman-teman. Dan ini jumlah tagihan yang belum terbayar ya, tunggakan tagihan tetap masuk ya. Jadi kalau kita pay otomatis nanti di sini kan hilang teman-teman. Makanya tombol pay letter ini saya buat untuk mempermudah saya sebenarnya. Tapi mudah-mudahan juga berguna buat teman-teman. Oke, karena ini sudah tanggal 30, udah bayar, ya udah kita pay. Nah, seperti itu teman-teman untuk tambahnya ya. Berarti untuk PR yang ini nanti segera saya kerjakan sebelum saya upload. Ya ini memang nggak bisa teman-teman untuk without addressnya ya. Ini nggak bisa. Nanti akan saya buat, kalau nggak ya nanti saya buang aja ya untuk without addressnya ya. Karena pasti nanti teman-teman juga sudah ngasih address semua sih. Kalau kita kosongkan tetap ini muncul semua. Seperti itu teman-teman untuk di pembaruan di billing ya, sama untuk totalnya ini ya. Jadi kalau teman-teman mau melihat pemasukan di bulan Oktober, nah ini totalnya teman-teman, dari 5 tagihan itu totalnya sekian. Kalau teman-teman mau di bulan November, nah sama karena jumlah customernya belum bertambah. Di bulan November yang belum bayar, nah maka ini ya totalnya 723.200. Karena tadi yang bayar tadi juga free ya, jadi nggak masuk. Coba ini saya bayar 1, terus ini pay letter. Oke, saya coba back. Saya akan cari di bulan November yang belum bayar ya. Nah ini sementara
yang bayar mundur. Nah ini oke teman-teman. Untuk selanjutnya yang update itu di payment gateway. Nah payment gateway, kalau teman-teman kemarin ngaturnya dari file env ya, env sekarang saya pindahkan ke sini teman-teman. Jadi teman-teman bisa copy kode yang ada di env ya, kode server kayaknya, client key sama merchant ID ya. Itu tinggal diedit. Nah, silahkan teman-teman masukkan di sini ya, merchant ID, client key, server key, juga client key demo itu yang sandbox ya, yang mode sandbox untuk uji coba. Kalau sudah diisi, kalau teman-teman uji cobanya udah selesai atau istilahnya sudah real ya, ini bisa dipindah ke production mode, maka otomatis nanti pembayaran sudah real ya teman-teman. Terus disable-nya kita matikan, maka pembayaran customer dapat melakukan pembayaran melalui payment gateway ya. Kalau disable-nya kita hidupkan, maka si customer nggak bisa melakukan pembayaran melalui payment gateway. Tapi selama masih uji coba ya, ini production mode-nya dimatikan. Terus ini kita nyalakan seperti ini teman-teman. Nah oke, dia minta kode dulu teman-teman. Oke teman-teman, nanti dimasukkan aja. Ini saya lanjutkan. Terus di auto isolir. Nah auto isolir ini saya hapus dulu punya saya karena tadi untuk nyoba ya. Ini saya hapus. Terus script juga saya hapus. Terus di IP firewall ini juga saya hapus. Terus web proxy ini saya disable. Akses ini saya hapus ya teman-teman. Kita close dulu. Kita fokus ke script sama schedule. Oke, kita buat auto isolirnya. Servernya kita pilih, terus profile isolirnya kita sesuaikan ya teman-teman. Terus untuk namanya juga silahkan disesuaikan. Formatnya harus ini ya teman-teman, nggak boleh pakai spasi ya, karena nanti kalau pakai spasi nggak jalan. Terus auto isolir optionnya mau do date atau activation date silahkan. Ini juga diisi tanggal terakhir bayarnya kalau teman-teman menggunakan yang do date ya, ini harus diisi activation date. Terus untuk tanda lunasnya, lunas sama unpaymentnya belum lunas. Terus untuk versi mikrotiknya silahkan disesuaikan dengan mikrotik teman-teman. Saya menggunakan versi 7.10 ya. Terus kita save. Nah jika sudah, maka di sini otomatis sudah dibuatkan script sama schedule ya teman-teman untuk auto isolirnya. Nah untuk istilahnya action dari isolirnya itu mau kita drop atau kita alihkan teman-teman. Nah itu teman-teman bisa di action, edit. Nah di sini ada menu tombol edit ya teman-teman. Kita edit. Nah teman-teman bisa memasukkan DST address. DST address itu sekarang ini kita close. Kita masuk ke IP firewall, IP web proxy. Biar teman-teman nanti juga nggak bingung ya bagi yang paham mikrotik ya. Oke, kita new dulu. Untuk IP DST address ini IP server customer management ya, atau IP server kita yang kita gunakan untuk customer management teman-teman. Di sini saya menggunakan IP ini 10.1.5.5. Ini nanti kalau di sini itu di ini teman-teman, DST address ya. Nah di sini, nah seperti ini. Ini IP yang di sini ya. Jadi teman-teman nggak perlu menambahkan ini ya. Ini hanya saya buat sampel. Jadi data ini nanti mengisi di mana gitu ya. Untuk SRC address list ini silahkan teman-teman sesuaikan. Kalau saya biasanya IP isoler sih. Ini nanti tujuannya untuk mengisi di ini teman-teman. Di sini terus yang akan bisa kita lihat di address list ini. Jadi
customer mana aja yang masuk ke profile isolir nanti bisa kita monitor dari address list juga. Oke, kalau address list sudah. Terus untuk DST address list, nah ini biasanya saya menggunakan untuk apa itu namanya, jadi customer itu bisa mengakses internet itu ke address list mana aja ya. Kalau saya biasanya ke WhatsApp, internet banking seperti itu, tujuannya agar mereka masih bisa komunikasi dengan kita sama bisa melakukan pembayaran menggunakan payment gateway seperti itu teman-teman. Kalau kita blokir semua, otomatis si customer mau melakukan pembayaran melalui payment gateway juga agak susah ya kalau nggak punya kuota malam-malam. Jadi di DST address list ini kita arahkan ke IP WhatsApp sama payment gateway gitu teman-teman. Terus kalau misalnya enggak ya ini kita kosongkan aja. Nah, untuk akses SRC address ini ya di proxy access ya. Itu di sini ya teman-teman. Proxy ini kita cancel. Oke. Proxy access ini tadi saya matikan. Nah, ini di sini teman-teman, akses SRC address itu nanti di ini. Nah, dia akan mengisi di rule web proxy-nya. Jadi IP mana aja yang akan kita masukkan ke proxy ya. Terus untuk actionnya itu mau di redirect atau mau kita drop ya. Kalau kita drop ya Denny, berarti nanti kalau customer itu masuk ke profile isolir, nah itu Denny seperti ini teman-teman. Dia nanti akan diarahkan ke halaman error pack-nya Mikrotik ya, yang biasanya dipakai teman-teman buat nampilin halaman isolirnya, karena mungkin teman-teman nggak mau PC-nya nyala 24 jam ya, jadi bisa pakai Denny. Cuma kelemahannya yaitu dia hanya menampilkan halaman isolir. Tapi kalau teman-teman mau mengarahkan ke PC customer management, nah itu nanti tinggal actionnya kita redirect, maka otomatis saat customer ke profile isolir, dia akan diredirect ke halaman isolir yang ada di apa ini namanya, customer management kita ya. Sebagai contoh ini mudah-mudahan sudah aktif ya teman-teman. Itu nanti akan diarahkan ke halaman ini teman-teman. Oh dia nggak mau ya, sebentar saya pakai browser yang satunya. Itu nanti untuk fungsi redirectnya ya. Jadi customer yang terisolir, dia tidak diarahkan ke halaman error pack di Mikrotik.
nanti di DHCP address list. Proxy aksesnya ini kita isi sesuai PPOE isolir teman-teman. Kalau kita lihat PPOE isolir di IP pool, nah ini untuk di saya ya teman-teman, itu di 192.168.10.1. Nah ini kita isikan di sini teman-teman. Nah ini terus kita ganti 192.168.10.0/24 untuk actionnya, karena nanti saya arahkan ke server customer management, jadi saya pilih redirect. Setelah itu kita save. Nah kalau kita lihat di Mikrotik itu nanti kita sudah dibuatkan NAT-nya teman-teman, NAT terus di web proxy-nya, web proxy access juga sudah ada. Ini ya redirect seperti yang saya, terus untuk action datanya itu diarahkan ke server customer management isolir ya. Kalau di sini localhost isolir ya, karena ini saya memakai satu PC dan satu PC dengan customer management dan IP-nya juga belum masuk ke sistemnya ini, jadi dia nggak bisa mengarahkan ke isolirnya teman-teman. Terus di IP web proxy, nah dia sudah enable portnya di 8080. Oke, dia udah otomatis. Ya mungkin hanya itu teman-teman yang saya update. Semoga dapat membantu pekerjaan teman-teman, dapat berguna. Nah, mungkin kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman. Untuk sementara sampai di sini. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.